Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam warga Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul 4 mega proyek yang lambat di era sebelumnya hampir selesai di tangan Jokowi. Luar biasa. Bukan hanya proyek mangkrak saja yang akan dan berhasil dieksekusi oleh Presiden Jokowi, tetapi juga ada beberapa proyek yang dicanangkan di era sebelumnya tapi dieksekusi dan akan segera selesai. Inilah Bapak Infrastruktur yang sebenarnya, karena sejak awal Jokowi sudah mengatakan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Tanpa infrastruktur, negara ini akan selalu ketinggalan dan sulit berkembang. Makanya pembangunan di era Jokowi hampir merata di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Menurut CNBC Indonesia, ada 4 proyek infrastruktur yang sempat dicanangkan pada era Presiden SBY dan sebagian lagi akan selesai dalam waktu dekat. Salah satunya 2 bendungan, yaitu Sukamahi dan Ciawi, yang digadang-gadang sebagai bendungan anti banjir Jakarta. Bendungan ini adalah jawaban atas penanganan banjir dari hulu, tapi sayangnya Gubernur Ibu Kota terlalu sibuk menata kata dan pamer pencitraan, tidak menjalankan tugasnya menangani banjir di Jakarta, hanya menunggu pihak lain dan menunggu penghargaan saja. Pembangunan bendungan ini sudah ada sejak tahun 1990-an, mulai dimatangkan pada periode tahun 2004 hingga 2005 oleh Sutioso dan akhirnya mulai dibangun pada tahun 2017. Proyek ini digagas oleh Jokowi saat masih Gubernur DKI dan SBY sebagai Presiden. Karena terkendala oleh pembebasan lahan, bendungan yang seharusnya selesai pada tahun 2019 harus molor ke tahun 2021. Proyek selanjutnya adalah PLTU Batang, Jawa Tengah yang ditargetkan selesai pada tahun 2022, yang merupakan program elektrifikasi Jawa dan Bali dan juga bagian dari mega proyek 35.000 MW. Proyek ini mangkrak bertahun-tahun, sempat masuk dalam rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada era SBY. Masalahnya sama, terkendala pembebasan lahan dan juga perizinan. Akhirnya pada tahun 2016 Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan financial closing PLTU ini senilai 4,2 miliar dolar. Proyek selanjutnya adalah tol dari Aceh hingga Lampung, yang di era Jokowi disebut Tol Trans Sumatera. Sebenarnya ini sudah dicanangkan oleh SBY, tapi proyek ini seolah tak mungkin terwujud mengingat pembebasan lahan yang bakal alot, mengingat panjangnya mencapai lebih dari 2.900 km. SBY yang di masa transisi dan akan digantikan oleh Jokowi menandatangani Perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera yang menandai keseriusan terhadap proyek ini. Jokowi pun melanjutkan pembangunan. Saat ini tol Trans Sumatera sudah beroperasi sepanjang 653 km dari total 2.987 km. Proyek berikutnya adalah tol pertama di Kalimantan, yaitu tol Balikpapan Samarinda. Jalan tol ini sudah dibangun sejak 2014 era SBY, digagas oleh Gubernur Kalimantan Timur menggunakan dana APBD Kaltim, tapi malah bermasalah di pembebasan lahan. Juga terkendala APBD sehingga harus butuh APBN dari pemerintah pusat. Ini yang menurut saya fenomenal dan perlu saya tambahkan. Apakah Anda tahu Mandalika di Lombok? Pasti semua orang tahu. Tempat ini juga sedang dibangun sirkuit MotoGP yang pemandangannya sangat indah. Jika tidak ada halangan, MotoGP bisa digelar di sana tahun ini. Kalaupun tidak, pasti akan digelar tahun depan. Mandalika ini adalah kawasan ekonomi khusus yang sebenarnya sudah direncanakan sejak 30 tahun lalu. Tapi statusnya mangkrak, yang mana pembebasan lahan adalah faktor utamanya. Namun Jokowi berhasil mengatasi itu semua hanya selembar kertas, payung hukum yang namanya Impres untuk pembebasan lahan.
Sebelum ada payung hukum tersebut, jajaran pemerintahan di daerah tidak berani untuk mengambil keputusan. You see, Jokowi berhasil menggebrak masalah utama dalam pembangunan proyek-proyek di Indonesia, yaitu pembebasan lahan. Sebenarnya ini membuktikan kalau pemerintah mau, masalah apapun bisa cepat selesai asalkan ada kemauan dan niat. Sesulit apapun pasti bisa, dan Jokowi berhasil membuka mata kita semua. Bayangkan, sudah berapa banyak jalan tol, jalan baru, pelabuhan, bandara, infrastruktur perkeretaapian, pembangkit listrik, bendungan, waduk yang berhasil dibangun, masif, dan semua itu pasti akan terkendala pembebasan lahan. Membayangkannya saja rasanya malas, apalagi pembebasan lahan di sini kadang alot, kadang ada oknum provokator, kadang harus berurusan dengan mafia tanah, dan banyak lagi. Tapi Jokowi berhasil membuktikan dia adalah eksekutor. Diam, irit bicara, hasil kerja jadi bukti. Semoga negara ini lahir pemimpin berikutnya yang seperti Jokowi. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.